Tema kita saat ini adalah saat kita masih memusuhinya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya karena saya guru sekolah minggu, maka biasanya dipanggil Lause Yuro. Ya, beberapa dari teman-teman sudah kenal dan sangat familiar dengan saya, karena dulu saya pernah pelayanan di sini 2 bulan. Ya, jadi beberapa teman-teman yang sudah berumur, nggak berumur banget sih, maksudnya ya masih kenal dengan saya dan muka-muka teman-teman itu baru buat saya ya. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Yurulia Hulu, ya, orang Nias. Hari ini kita dan saya pelayanan di GKPI Kartini, belum merit, akan merit. Oke, tema kita hari ini saat kita masih memusuhinya. Mari kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 5 sampai 8. Oke, kita akan membacakannya secara bergantian setelah saya nanti teman-teman semuanya ya. Saat kita masih memusuhinya, Roma 5 ayat 5 sampai 8, yang punya gadget silakan buka. Ayat 5 saya bacakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Oke, saya ulang ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman, memusuhi itu berarti memusuhi ya. Ini yang memusuhi itu, kata memusuhi berarti ada orang yang kita benci, betul ya. Saya setuju dengan Anda. Jadi membenci karena ada sikap atau tindakan yang orang itu perbuat kepada kita, maka akhirnya kita membenci, kita memusuhi dia, ya. Nah, teman-teman pasti sangat familiar dengan lawan kata membenci. Lawan katanya apa? Cinta, asik. Membenci, mengasihi, betul. Siapa yang setuju membenci lawan katanya mengasihi atau cinta lah? Benci, cinta. Angkat tangan. Turunkan. Yang tidak setuju dengan itu? Angkat tangan. Ada angkat tangan yang tidak setuju? Ada? Yang tidak setuju, angkat dong. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Menurut saya ya lo ya, menurut saya. Kata membenci lawan katanya cinta itu agak kurang setuju. Saya mau kasih logika, boleh turun kan? Boleh ya? Ya betul nggak boleh. Oke. Siapa di sini yang pacaran, yang punya pacar? Ini yang suka nunjuk-nunjuk berarti pacaran, punya pacar. Masa di sini kamu nggak mengakui pacar kamu kalau kamu udah punya pacar, sakit hati. Oke? Ya di sini ada ada kan yang punya pacar? Cewek-cewek cantik ada punya pacar? Oke. Amit-amit sih lo ya, ini amit-amit. Tiba-tiba putus. Ya, tiba-tiba putus. Saya bertanya kepada Anda, apakah kamu membenci pacarmu itu atau tidak? Tergantung. Apakah kamu membenci atau tidak? Hah? Tergantung. Tergantung ya. Kalau tidak dulu. Kalau iya. Atau kalau tergantung.
Ada yang mau kasih jawaban? Hah? Buat saya, kalau tidak, kalau tidak membenci, terus apa lawan katanya? Kalau cinta, berarti masih mencintai. Sayang, sayang, cinta, kasih itu sama aja, cuman bahasanya beda-beda aja. Hmm? Kalau kita masih membenci, berarti ada unsur cinta. Makanya saya nggak setuju kalau misalnya lawan katanya itu benci. Tapi apa lawan katanya? Saya nggak mencintai, masa kan saya misalnya nih udah menikah, saya ada mantan. Masa saya mencintai itu? Enggak kan? Atau saya membenci dia? Enggak, saya nggak membenci dia. Tapi saya biasa aja, Jennifer pinter, betul. 100 buat ya. Akhirnya ada yang menemukan jawabannya, ya. Biasa aja, betul biasa aja. Jadi saya nggak membenci dia dong, ya enggak? Saya nggak membenci dia, kan biasa aja, saya biasa aja gitu. Ya biasa aja. Ya jadi biasa aja. Nah hari ini kita akan membahas satu tema yang menurut saya itu menarik ya. Itu ketika kita masih memusuhinya. Tentunya memusuhi di sini siapa? Di sini siapa? Tuhan, ya Tuhan. Nah teman-teman, Allah itu sangat mengasihi manusia. Ya, Allah itu sangat mengasihi manusia. Jadi di Taman Eden ketika manusia menetapkan manusia di Taman Eden, Allah itu suka datang di Taman Eden. Ya, dia ngobrol-ngobrol, ajak ngobrol. Ya, ajak ngobrol. Itu berarti memang Allah suka berelasi dengan manusia. Ya, jadi kalau datang beribadah kepada Tuhan disuruh saat teduh, itu memang hal yang wajar karena memang Tuhan itu memang suka berelasi dengan manusia. Ada nggak di sini yang nggak suka berelasi? Nggak ada. Setiap manusia di dunia keinginan dia itu berelasi. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan manusia, ada keinginan kita itu, ingat ya, kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Jadi keinginan kita itu juga berelasi sangat kuat. Jadi Allah datang di Taman Eden berelasi ngobrol-ngobrol dengan manusia. Tapi sejak kejatuhan manusia dalam dosa, semua itu benar-benar berubah. Kita menjadi musuhnya Allah. Ya, kita menjadi musuhnya Allah dan kita memusuhi Allah. Kenapa? Kenapa kita memusuhi Allah? Kita musuhnya Allah dan kita memusuhi Allah. Kenapa? Karena keinginan kita, kehendak kita tidak sama dengan Allah lagi. Jadi keinginan kita adalah keinginan untuk melakukan yang bertentangan dengan Allah, yang disebut dengan dosa. Jadi kita membenci, maunya Tuhan begini, kita nggak suka Tuhan. Ya samalah kalau orang tua kasih aturan dibuat untuk, itu mantap itu. Itu moto kita waktu sekolah itu, untuk dilanggar. Nah itu yang kita, itu apa ya, ya jiwa kita. Jadi Tuhan, tapi sebelum jatuh, ketika Tuhan kasih aturan apa, kita fine aja. Karena apa? Kita sevisi misi dengan Allah. Ketika dia menciptakan kita kan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi ketika jatuh dalam dosa, maka itu benar-benar bertentangan. Jadi apa yang Tuhan lakukan, kita sangat membenci. Itu bertentangan dengan jiwa manusia. Nah, atau misalnya ada orang misalnya di sini ya mudah-mudahan nggak ada di sini. Ketika jatuh dalam dosa, maka ketika ada orang misalnya ya, ada kita kumpul di sini orang-orang yang benar-benar memang musuhnya Allah itu, memusuhi Allah itu merasa cacing kepanasan gitu loh, nggak senang dengan berkumpul dengan orang-orang benar. Kan di Mazmur 1 itu. Lama-lama dia kayak cacing kepanasan gitu, nggak betah tinggal dengan orang-orang orang benar, berkumpul memuji menyembah Tuhan, nggak betah. Jadi jangan heran misalnya nih ada teman-teman yang tiba-tiba menghilang gitu,
Jangan-jangan memang dia cacing kepada, maksudnya enggak betah gitu. Kumpul dengan orang-orang yang benar. Jadi jangan heran memang itu bawaan orang berdosa. Ya, itu bawaan orang berdosa, itu bawaan kita. Orang berdosa ketika jatuh di dalam dosa. Nah, jadi ketika Allah membenci manusia yang berdosa, tetapi sebenarnya Allah juga menunjukkan kasih-Nya ya kepada manusia. Kasih Allah itu enggak pernah hilang. Yang enggak pernah hilang. Ia mengasihi manusia. Jadi walaupun kita memusuhi Allah, ya, dia tetap mengasihi kita. Misalnya nih ada suami istri ya karena dia melakukan perselingkuhan gitu ya, akhirnya mereka enggak betah, salah satu pasangan bilang cerai gitu, tapi pasangannya itu masih mengasihi. Ya, seperti itu contohnya, masih mengasihi. Allah itu sangat mengasihi. Jadi teman-teman, ketika Allah sangat murka, ya kan teman-teman tahu kisah Nuh ya, Nuh. Tahu ya kisah Nuh. Ketika Allah melihat manusia di bumi itu benar-benar jahat ya, Allah benar-benar murka pada waktu itu. Allah benar-benar murka sampai Tuhan bilang, aku akan memusnahkan manusia di bumi. Aku akan memusnahkan manusia, makanya ada air bah. Tapi gimana ya, Allah itu masih memilih Nuh dan keluarganya. Ya. Kalau Tuhan itu maksudnya benar-benar memusnahkan, dia bisa sebenarnya ya, benar-benar memusnahkan terus menciptakan manusia baru. Iya enggak? Tapi enggak loh, dia enggak menciptakan. Dia tidak menciptakan manusia baru, tetapi apa? Melalui keturunan Nuh sampai sekarang kita ini, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Jadi teman-teman yang berpikir Allah itu Allah yang jahat, Allah yang suka menghukum, pikirkan kembali. Pikirkan kembali momen di mana Allah benar-benar murka, tapi dia masih memilih keluarga Nuh sampai keturunan kita gitu. Yang berbahaya adalah ketika Allah tidak membenci dosa. Biasa aja yang dikatakan oleh Jennifer. Kalau Allah biasa aja, dia mencintai kamu, tapi kamu melakukan dosa, kamu biasa aja, itu berbahaya. Ya, itu sangat berbahaya teman-teman. Kenapa? Teman-teman kalau ikut sekolah minggu, ketika umat Israel keluar dari Mesir, dikatakan di Alkitab Raja Mesir itu hatinya dikeraskan. Artinya apa? Ya udah Tuhan biarkan aja, ya udah lakukan aja. Itu berbahaya. Nah, kemudian teman-teman masih ingat enggak? Waktu umat Israel keluar dari Mesir, ya mereka pergi menuju tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Itu umat Israel disebut di dalam Alkitab itu tegar tengkuk. Ya, ada saat dimana kayaknya Tuhan itu kayak muak gitu ya. Muak, kalau teman-teman lihat itu kalau asalnya Keluaran 33. Jadi Tuhan bilang, oke, Musa, kamu sudah membawa keluar ini umat Israel. Pergilah maksudnya ke tanah perjanjian dan bawalah semua umat ini. Saya akan meminta malaikat untuk menolong kalian untuk berperang melawan orang-orang Kanaan gitu. Tapi saya tidak mau menyertai kalian. Tuhan muak lagi. Jadi di zaman Nuh Tuhan muak, tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Ketika Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan juga muak. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Ketika Musa mendengar itu, dia cepat-cepat datang kepada tidak, Tuhan, jangan sampai engkau tidak menyertai kami. Ingat ya teman-teman, Tuhan berjanji bahwa tetap kalian akan menang. Gitu loh, kalian bisa masuk karena ada malaikat yang nolong, tapi saya enggak menyertai. Tapi cepat-cepat si Musa datang kepada Tuhan dan memohon. Tidak Tuhan, aku tidak akan memimpin umat Israel ini kalau Tuhan tidak menyertai kami. Jadi benar-benar Musa itu mengerti apa isi hati Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menunjukkan kasih-Nya kembali. Jadi teman-teman jangan senang kalau kita melakukan dosa,
Misalnya ya, kalau kita melakukan dosa dan tidak ketahuan. Wah, kita happy ya. Happy banget. Gak ketahuan, senang banget gitu. Nonton film porno, syukur gak ketahuan. Hampir aja ketahuan. Kita senang banget. Teman-teman, jangan happy. Ya. Tapi bersyukur kalau misalnya enggak ada yang lihat sih, tapi dalam hatimu itu ya ada kegelisahan, iya saya melakukan kesalahan dosa yang menjijikkan Tuhan. Cepat bertobat. Jadi jangan senang ketika Anda dibiarkan Tuhan, tidak ditegur melalui orang tua, teman. Jangan happy teman-teman, jangan happy, jangan senang. Jangan-jangan rasanya cintanya Tuhan itu enggak ada sama kita. Jadi percuma nih teman-teman, kalau teman-teman datang ibadah, rajin ibadah, tapi kita melakukan dosa di belakang. Jadi Tuhan kayak biasa aja, udah gak apa-apa, ikut-ikut aja, gak apa-apa ikut-ikut aja, lakukan juga dosamu. Itu artinya gak ada cintanya Tuhan. Coba ya ketika kamu punya pasangan, biasa aja gitu loh. Gak ada gairah gitu, biasa aja, jalan biasa aja, dia samamu biasa aja. Wah, itu berbahaya. Jadi jangan senang. Nah, dari teks yang kita bacakan tadi, nggak bisa di slide ya. Dari teks yang kita bacakan tadi, ada sebutan tingkatan keadaan manusia ketika kita memusuhi Tuhan. Ya, ada 3. Ya perhatikan ini teman, keadaan manusia loh ya, 3 tingkatan. Awalnya itu kayak lembut gitu ya, tapi lama-lama meningkat. Ya, ada 3 tingkatan keadaan ketika kita memusuhi Allah. Pertama, kita disebut sebagai orang yang lemah. Orang yang lemah. Jadi ketika kita masih memusuhi Allah, sebenarnya kita ini lemah. Tahu ya lemah ya? Lemah berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Butuh pertolongan orang lain. Jadi kita itu sebagai ketika kita memusuhi Allah, kita sebenarnya orang yang lemah sebenarnya. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa menolong diri sendiri. Nah itu sebutan yang pertama. Kedua, ini disebut orang durhaka. Nah naik level nih, tadi lemah, kemudian masuk ke level 2. Orang durhaka. Nah ini orang durhaka, ini orang yang sengaja melawan. Udah tahu, emaknya udah larang, udah tahu, kasih aturan bukan untuk dilanggar tetapi untuk dilakukan. Tapi dia punya moto. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Udah tahu. Ini anak durhaka. Mau tahu contohnya? Tahu dong contohnya siapa? Malin Kundang. Udah tahu nggak itu ibunya? Ya tahu nggak ibunya? Hah? Tahu, tapi dengan sengaja dia siapa? Bukan ibuku itu. Kenapa malu? Tahu nggak? Kita tahu. Jadi kalau dikatakan orang durhaka kita tahu teman-teman. Tahu. Jadi pertama tadi kita disebut kencangin dong suaranya. Orang lemah. Yang kedua orang durhaka. Jadi dengan sengaja, kalau durhaka ya sengaja melawan. Itu memang ya ketika kita menjadi musuh Allah itu sengaja gitu loh. Ya, mak udah larang tapi ya sengaja kita lakukan. Ya. Nah yang ketiga ini parah, yang ketiga lebih parah. Disebut kita itu orang berdosa. Ya, saya memang orang berdosa, tapi maksudnya apa? Pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan, melakukan perbuatan keji yang menjijikan. Senang kita melakukan kejahatan, senang, memang itu bawaan kita senang. Nonton-nonton, ya begitu, itu senang. Melawan orang tua, itu kita senang, bawaannya gitu. Bahkan ketika kita ibadah, kita main-main. Boleh, kalau saya ya boleh buka gadget. Tapi saat ibadah ya, yang dibuka ya Alkitab, bukan ngechat. Jadi pertama kita disebut orang yang lemah.
nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nolong diri sendiri. Yang kedua, karena durhaka. Coba bayangkan ya, kita disebut durhaka, kemudian pendosa, orang berdosa. Nah, dalam keadaan seperti ini, status kita seperti ini, Allah tetap masih mengasihi manusia. Jadi dia menunjukkan kasihnya Tuhan kalau di pasal 5 ayat 8 itu melalui kematian Kristus. Nah, melalui kematian Kristus di atas kayu salib, teman-teman. Hanya melalui kematian Kristus inilah maka relasi Allah dengan manusia bisa pulih. Tanpa kematian Kristus, maka tidak ada yang bisa memuaskan hati Allah. Gak ada. Kamu melakukan kebaikan apapun gak bisa memuaskan hati Allah. Harus mati. Hukumannya jelas mati. Kenapa harus lewat kematian? Ada yang tahu kenapa? Kenapa harus lewat kematian? Gak ada cara Tuhan yang lain. Tuhan kan Maha Kuasa, ya enggak? Tuhan Maha Kuasa? Tuhan Maha Kuasa atau bukan? Iya betul. Tuhan Maha Kuasa. Kenapa harus lewat kematian kalau Maha Kuasa? Kenapa harus disiksa dulu gitu? Kenapa kalau Tuhan Maha Kuasa? Coba ya saya bacakan di dalam Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi kematian Kristus teman-teman itu berkaitan dengan kejatuhan. Hukuman Allah. Jadi udah jelas di waktu kasih Tuhan gak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau makan mati. Jadi mau tidak mau harus lewat kematian Kristus. Dan kematian ini berkaitan dengan fisik dan rohani kita. Kematian ini menyebabkan manusia itu kehilangan hidupnya Allah. Jadi tubuh kita maksudnya ini umur tubuh kita makin berkurang itu fisik. Kalau ini kehilangan hidupnya Allah di dalam diri kita, berarti mati rohani. Kehilangan kehidupan Allah di dalam diri kita. Jadi kita itu seperti zombie. Ya, yang enggak percaya Tuhan itu seperti ya hidup, tapi tidak ada kehidupan Allah di dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafasnya ya. Makanya kita serupa dan segambar dengan Allah. Nah, untuk bisa kembali kepada Allah, maka roh kita ini, yang mati ini harus disingkirkan. Bagaimana caranya? Supaya kita memiliki kehidupan. Bagaimana caranya? Orang atau yang empunya kehidupan itu turun ke bumi. Ingat teman-teman, siapa yang punya kehidupan? Allah. Dia datang ke bumi. Karena dia sendiri yang sanggup memberikan kehidupan itu. Roma pasal 6 ayat 9 sampai 11 ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah kehendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman, Yesus datang ke dunia untuk mati, melewati kematian itu. Karena itu adalah hukuman Allah bagi manusia. Nah, tapi di sini seakan-akan Allah kalah dong, ya enggak? Masa harus mati? Itu kan hukuman yang berat gitu. Seakan-akan Tuhan kalah dengan maut. Enggak. Tetapi ternyata teman-teman, pada hari yang ketiga dikatakan Tuhan itu bangkit. Bangkit dari antara orang mati. Apakah dia menggunakan tubuh yang baru? Enggak, tubuh
tubuh yang sama. Dia menunjukkan dia menggunakan tubuh yang sama, ya. Kepada Thomas, ini lihat loh. Tubuh yang sama, bukan tubuh yang baru. Jadi jangan berpikir teman-temannya, jangan berpikir, oh saya nanti disempurnakan dengan cara misalnya nih, sempurna ini misalnya saya nggak suka nyanyi pas ibadah, tiba-tiba nanti kalau udah disempurnakan oleh Tuhan, saya suka nyanyi. Enggak, justru mulai dari saat ini kita itu semakin disempurnakan. Jangan berpikir saya dulu orang jahat kemudian tiba-tiba. Dan berpikir saya kayak di sebelah Yesus. Enggak, beda kasusnya. Jadi justru mulai dari sekarang. Jadi di dalam Kristus kehidupan itu dipulihkan. Ya, di dalam Kristus yang sudah datang ke dunia itu. Relasi kita dipulihkan. Jadi barang siapa yang sudah menyatu, ya tahu ya, menyatu dengan Kristus, kehidupan ilahi itu ada di dalam orang tersebut. Kalau sudah nyatu dengan Kristus. Hidup kekal itu kita dapatkan ketika kita di dalam Kristus. Kalau kita belum di dalam Kristus, maka kehidupan ilahi itu enggak ada di dalam diri kita. Kehidupan Allah itu enggak ada di dalam diri kita. Dan kalau kita sudah menyatu dengan Kristus, maka kita bukan musuhnya Allah lagi. Ya, kita bukan musuhnya Allah. Kita enggak memusuhi Allah juga. Kita juga enggak anti dengan memuji Tuhan, saat teduh, enggak anti melakukan hal-hal yang baik, enggak anti. Ketika kita sudah menyatu dengan Kristus. Tapi kalau kita belum menyatu dengan Kristus, kita anti banget. Lihat orang yang sok rohani loh, diajak ke ibadah, aduh diajak melulu ini. Kita enggak anti kalau sudah menyatu dengan Kristus. Jadi siapa yang di pojok tadi bilang, dia merasa ada panggilan untuk melayani. Luar biasa loh. Jadi jangan lihatnya gamesnya, tapi lihatlah momen di mana ada sesi. Ya enggak apa-apa, jangan semua sesi kali. Lebih bagus juga kalau semua sesi, tapi minimal ada satu sesi di mana kita itu nancap gitu. Benar kita menyatu, ada keinginan. Jadi kita enggak anti dengan kalau disuruh untuk melayani, enggak. Kita senang karena kita sudah menyatu dengan Kristus. Jadi kita bukan enggak memusuhi Allah lagi. Kita senang dengan hal-hal yang rohani. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu adalah hal rohani loh teman-teman. Jadi jangan beda-bedakan. Sekolah, belajar itu bukan ibadah. Itu ibadah. Itu ibadah. Tuhan itu enggak memisahkan ini hari apa-apa. Enggak. Semua itu adalah harinya Tuhan. Tapi memang ada hari khusus di mana kita beristirahat, artinya kita mau datang menyembah Tuhan di hari Minggu. Jadi jangan hari Minggu jadi malaikat, hari biasa jadi setan. Ya jangan, semuanya harinya adalah harinya Tuhan. Jadi kabar baiknya teman-teman, dulu kita musuhnya Allah dan kita memusuhi Allah. Ya, kita memusuhi Allah karena Allah begitu sempurna. Tapi sekarang kita sudah menyatu dengan Kristus. Kalau sudah menyatu dengan Kristus, kita disebut anak-anak Allah. Itu kabar baiknya bagi kita. Kalau kita sudah menyatu dengan Kristus, maka kita disebut anak-anak Allah. Kita menyatu dengan Kristus dengan cara apa? Iman, percaya kita kepada Kristus. Nah, dan iman ini bekerja melalui kasih. Ingat dari awal tadi. Allah itu adalah Allah yang mengasihi. Ketika sudah dipulihkan relasi kita dengan Tuhan, maka otomatis relasi kita dengan Tuhan bawaan kita itu juga mengasihi. Ya, mengasihi. Dan itu terlihat di dalam perbuatan teman-teman. Jadi ya kalau kita susah mengampuni, susah mengasihi, berdoalah sama Tuhan. Minta ampun, minta kekuatan, benar-benar
untuk bisa mengasihi orang yang kita tidak sukai. Jadi iman kepada Yesus Kristus tidak bisa lepas dengan perbuatan kita. Kalau ini kan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi kamu berkata saya percaya Kristus, saya percaya Yesus, tapi dari perbuatanmu suka menyontek, masih nonton-nonton yang gak jelas, nonton porno yang gak jelas itu banyak. Terus apalagi? Ngegosip, main-main saat ibadah. Jangan berpikir kita sudah menyatu dengan Kristus kalau seperti itu. Jadi ketika kita dimusuhi Allah karena dosa-dosa kita dan kita benci dengan Allah, kita memusuhi Allah. Ingat teman-teman, Allah masih mengasihi manusia. Jadi dalam keadaan apapun kita sekarang ini, Allah mengasihi kita. Dia selalu mencari kita. Jadi kalau teman-teman ditegur karena melakukan kesalahan, dosa, justru bersyukur. Ya bersyukur berarti Allah masih memberi kesempatan untuk bertobat kepada kita. Karena itu marilah kita berbuat kasih kepada semua orang. Seperti yang kita terima dari Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan. Seperti Dia mencintai kita. Dan kita butuh nyatakan itu kepada orang lain. Karena itu mari kita menebarkan kasih dan bukan kebencian. Karena Allah adalah Allah pengasih dan penyayang. Bukan Allah yang menghukum, tapi Allah yang mengasihi kita. Kita bukan musuh Allah dan saya percaya di sini bukan orang-orang yang memusuhi Allah, tapi orang-orang yang mengasihi Allah. Amin. Mari kita berdoa.